Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang Masjid Qiblatain yang terletak di kota Madinah. Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat. Adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal sebagai nama Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Aqiq atau di atas sebuah bukit kecil di utara Harrah Wabrah, kota Madinah. Pada permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis atau nama lain dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Baru belakangan turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di kota Mekah. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, hari Senin, bulan Rajab, waktu zuhur di Masjid Bani Salamah ini. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sholat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Di tengah sholat tiba-tiba turun wahyu surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sungguh, setelah turunnya ayat tersebut, berkata seorang dari Bani Salamah, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti. Maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat, dan kemudian meneruskannya dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Merujuk pada peristiwa tersebut, lalu masjid ini dinamakan dengan Masjid Qiblatain, yang artinya masjid yang berkiblat dua. Masjid Qiblatain telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1987, pemerintah kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Fahd melakukan perluasan, renovasi dan pembangunan konstruksi baru, tetapi tidak menghilangkan ciri khas masjid tersebut. Kini bangunan Masjid Qiblatain memang memiliki dua arah mihrab yang menonjol, arah Makkah dan Palestina, yang umumnya digunakan oleh imam sholat. Setelah direnovasi oleh pemerintahan Arab Saudi dengan hanya memfokuskan satu mihrab yang menghadap Ka'bah di Makkah dan meminimalisir mihrab yang menghadap ke Yerusalem. Ruang mihrab mengadopsi geometri ortogonal, kaku, dan simetri yang ditekankan dengan menggunakan menara kembar dan kubah kembar. Kubah utama yang menunjukkan arah kiblat yang benar dan kubah kedua adalah palsu dan dijadikan sebagai pengingat sejarah saja. Ada garis silang kecil yang menunjukkan transisi perpindahan arah. Di bawahnya terdapat replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem, bernuansa tradisional. Sebelumnya, Sultan Sulaiman telah memugarnya pada tahun 893 Hijriah atau tahun 1543 Masehi. Masjid Qiblatain merupakan salah satu tempat ziarah yang biasa dikunjungi jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143,
Sebenarnya perpindahan arah kiblat itu memang dimaksudkan untuk memisahkan antara orang munafik dari kaum muslimin dengan orang-orang yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Demikianlah sejarah singkat mengenai Masjid Qiblatain. Semoga menambah wawasan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.